Desain rumah muslim. Apa sih desain rumah muslim itu? Dan apa yang membedakan desain ini dengan rumah konvensional lainnya? Sebelum kita membahas secara detail apa itu desain rumah muslim, inilah poin-poin penting yang membedakan antara desain rumah muslim dengan rumah konvensional. Pada dasarnya adalah desain rumah muslim merupakan sebuah konsep desain yang dapat membantu setiap muslim untuk bisa mengamalkan agama Islam secara sempurna. Dimulai dari rumah masing-masing. Desain ini memungkinkan penghuninya untuk saling bersilaturahmi dan berinteraksi, tetapi tetap menjaga privasi masing-masing penghuni di dalamnya. Penerapan desain rumah muslim diharapkan dapat menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan tetangga atau lingkungan sekitar. Karena sebaik-baiknya rumah seorang muslim tidaklah membawa mudarat atau keburukan untuk orang yang tinggal di sekitarnya. Lalu, bagaimana praktek penerapannya? Apakah desain rumah muslim harus menambahkan ornamen Islam di setiap sudut rumah? Nah, berikut ini adalah cara penerapannya. Yang pertama, ruang tamu konsep Islami. Konsep ruang tamu Islami memiliki akses yang terbatas ke rumah inti atau zona privat. Upayakan setiap ruangan agar melindungi privasi penghuninya. Jadikanlah dinding rumah untuk memisahkan ruang privasi dengan ruang umum. Sediakan toilet khusus tamu yang letaknya di area umum, sehingga tamu tidak perlu masuk ke dalam rumah inti. Dianjurkan setiap rumah untuk memiliki akses lain atau second akses yang terpisah dari ruang tamu untuk menuju ke dalam rumah inti. Hal ini untuk menjaga privasi dan mengatur aksesibilitas keluar atau masuknya rumah. Melalui penataan ruang dan pintu masuk yang demikian akan meminimalisir adanya persinggahan aktivitas dengan orang luar, khususnya yang bukan mahram. Yang kedua, memiliki mushola dan area wudhu. Tentunya memiliki mushola sendiri dalam rumah sangat membantu dalam menjalankan kegiatan beribadah. Tempat dihidupkannya majelis taklim keluarga. Tempat keluarga saling menyeru kepada kebaikan, serta sebagai tempat kita menenangkan diri dari hiruk-pikuk kebisingan dan segala permasalahan duniawi. Memiliki mushola di rumah, sebaiknya membangun area wudhu yang terpisah dengan kamar mandi, agar menjaga kebersihan mushola dari najis. Keseimbangan desain rumah muslim dapat memberikan energi positif dari doa dan ibadah yang dilakukan di dalam rumah. Tentunya hal ini akan meningkatkan kualitas hidup penghuni rumah. Yang ketiga, bangun garasi dulu sebelum punya mobil. Dalam hadis yang direwatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Nah, sebagai muslim yang baik, bangunlah garasi terlebih dahulu sebelum mempunyai kendaraan. Hendaknya kalian menyediakan space yang cukup untuk kendaraan kalian. Jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain dengan memarkir kendaraan di jalan umum. Manfaat lain memiliki garasi sendiri di rumah adalah meminimalisir kerusakan pada kendaraan dan dapat mencegah terjadinya aksi kriminal yang merugikan. Yang keempat, punya ruang cuci dan jemur sendiri. Aktivitas mencuci dan jemur di setiap rumah semestinya memiliki ruang yang tertutup dari area umum. Jangan sampai menjemur pakaian yang sepatutnya tidak dilihat oleh orang lain di tempat umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga adab kesopanan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, kamar tidur anak yang terpisah. Di antara hal yang bisa dipraktekkan oleh para orang tua dalam rangka memberikan pendidikan seksual kepada anaknya adalah memisahkan tempat tidur anak. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun dan pukullah jika mereka telah berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Konsep rumah muslim yang baik berusaha untuk mengatur kamar tidur terpisah antara anak dengan orang tua dan dari saudaranya yang berbeda jenis kelamin, dan diwajibkan pemisahan ini sejak usia anak 10 tahun. Hal ini dimaksudkan agar menjauhi prasangka buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab usia 10 tahun merupakan usia mulai munculnya syahwat. Yang keenam, rumah hemat energi. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya berbuat boros. Meskipun dalam berbuat kebaikan, beliau pernah menegur salah satu seorang sahabat yang berwudu dengan menggunakan air yang berlebih-lebihan, kendati pun dia berwudu di sungai yang airnya mengalir. Berhemat energi artinya menggunakan energi untuk hal-hal yang memang diperlukan sesuai kebutuhan sehingga lebih efektif dan efisien. Jika memang sudah tidak diperlukan, sebaiknya berhenti. Jika memang ada alternatif yang lebih efektif, maka bisa dicoba cara tersebut. Salah satu cara hemat energi dalam membangun rumah adalah mendesain ruang terbuka berupa taman sebagai sumber udara dengan sistem cross ventilation dan pencahayaan alami. Kita juga bisa memasang bukaan atau jendela besar untuk memaksimalkan masuknya cahaya di dalam rumah. Dengan cara ini kita bisa hemat dan efisien sesuai prinsip Islami. Demikianlah rincian praktek penerapan desain rumah muslim pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih.